Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum dilanjut, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim. Tahukah kalian siapa Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang sangat soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, pekerjaannya sebagai tukang kayu, dan dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim bukanlah orang yang tampan maupun kaya atau punya jabatan tinggi. Akan tetapi, ia memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikannya nama Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang paras, juga kekayaan maupun jabatan seseorang, akan tetapi ketakwaannya. Sebagai anak muslim, kita perlu mengetahui nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim tersebut dan meneladani kebijakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih jelas, mari kita pelajari bab ini dengan seksama. Mengenal Luqman Al-Hakim lebih dekat. Terdapat banyak orang saleh yang namanya disebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Luqman Al-Hakim. Dalam banyak riwayat sahih dikatakan bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang budak belian, berkulit hitam, berparas sederhana, dan berhidung pipih, dan berkulit hitam legap. Namun demikian, namanya diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Penyebutan ini tentu bukan tanpa maksud. Luqman diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau memang orang soleh yang patut kita teladani. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai seseorang dari gagah tidaknya, statusnya, jabatannya, warna kulitnya, dan yang lainnya. Akan tetapi Allah menilai dari ketakwaan dan kesolehannya. Luqman Al-Hakim merupakan seorang budak, akan tetapi Allah abadikan karena ketakwaan dan kesolehannya. Ada dua manusia soleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi nama surah. Keduanya itu adalah Luqman dan Maryam. Terdapat beberapa perbedaan mengenai riwayat hidup Luqman Al-Hakim. Di antaranya, 1. Ibnu Ishaq menuturkan dalam tarikhnya bahwa Luqman bernama Luqman bin Bauro bin Nahur bin Tarih, dan Tarih bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Bin Munabbih mengatakan bahwa Luqman adalah putra dari saudari kandung Nabi Ayub alaihi salam. Muqatil menuturkan Luqman adalah putra dari bibinya Nabi Ayub alaihi salam. Imam Jamakhsyari menguatkan dengan mengatakan dia adalah Luqman bin Bauro, putra saudari perempuan Nabi Ayub dan putra bibinya.
ketiga, ada riwayat yang mengatakan bahwa Luqman adalah cicit Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Luqman sejaman bahkan gurunya Nabi Daud alaihi salam. Sebelum Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi nabi, Luqman sudah menjadi mufti saat itu, yakni tempat konsultasi dan bertanya Nabi Daud alaihi salam. 4. Luqman Al-Hakim dalam sebuah riwayat dikatakan seorang yang bermuka biasa, orang Nubi Mesir. 5. Sa'id bin al-Musayyib juga menuturkan bahwa Luqman termasuk orang berkulit hitam dari Mesir, akan tetapi sangat mulia dan Allah memberikan hikmah kepadanya. Luqman bukan sebagai nabi. Selain siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim, para ahli sejarah juga berbeda pendapat tentang pekerjaan yang dilakoni Luqman Al-Hakim. Sebagian mengatakan profesinya adalah tukang jahit, sebagiannya lagi mengatakan tukang kayu, dan yang lainnya menuturkan tukang kayu bakar, dan terakhir mengatakan sebagai pengembala. Luqman diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia adalah orang soleh yang patut diteladani. Luqman telah mendapatkan ilmu hikmah sehingga dijuluki Al-Hakim, ahli hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Sebuah riwayat tentang Luqman Al-Hakim. Saat Luqman tidur di tengah hari, terdengar ada suara memanggilnya. Hai Luqman, maukah kalau Allah menjadikan engkau seorang khalifah di bumi yang memerintah manusia dengan hukum yang benar? Dijawabnya, kalau Tuhanku menyuruh memilih, akan saya pilih afiat atau selamat, dan saya tidak mau bala atau ujian. Tetapi kalau hanya ditugaskan, maka saya akan menurutinya, karena saya tahu bahwa Allah kalau menetapkan sesuatu kepada saya, pasti Dia akan menolong dan memelihara saya. Kemudian para malaikat bertanya, Hai Luqman, apakah engkau suka diberi kedudukan sebagai hakim? Dijawabnya, sesungguhnya seorang hakim kedudukannya sangat berat. Dia akan didatangi oleh orang-orang yang teraniaya dari semua tempat. Kalau hakim adil akan selamat, tetapi kalau salah jalan maka tempatnya adalah neraka. Siapa yang memilih dunia lebih daripada akhirat akan terfitnah oleh dunia dan tidak mendapat akhirat. Para malaikat pun takjub mendengarkan kebagusan kata-katanya itu. Setelah Luqman tertidur seperti semula, dia dikaruniai hikmah. Dia lalu terjaga dan berbicara dengan kata-kata yang berhikmah selepas itu. Apabila bertemu dengan seseorang, dia berkata dengan penuh hikmah, sehingga orang itu takjub lalu berkata, bukankah engkau seorang penggembala kambing? Dijawabnya, benar. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana engkau telah dapat mencapai kedudukan engkau yang begini bijaksana? Luqman menjawab, saya mendapatkannya dengan berkata benar, memelihara amanah, dan tidak mencampuri urusan yang bukan urusan saya. Nasihat Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. 1. Nasihat untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun atau syirik. Mempersekutukan Allah artinya menyamakan sesuatu dengan Allah, misalnya menyembah matahari, pohon, batu besar, makam keramat, dan lain sebagainya.
Meminta bantuan kepada dukun juga termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan sikap mempersekutukannya dengan kezoliman yang sangat besar. Perbuatan syirik tergolong dosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jika kita berbuat syirik, berarti kita tidak beriman lagi atau keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. 2. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Sudah sepatutnya kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun, jika orang tua menyuruh kita berbuat yang tidak baik atau musyrik, kita tidak boleh melaksanakan perintah mereka, tetapi kita tetap harus memperlakukannya dengan baik. Jika orang tua menyuruh kepada kemaksiatan, maka harus menolaknya dan dengan tetap berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. 3. Selalu mengerjakan amal soleh sebagai bekal kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi mengetahui." Quran Surah Luqman ayat 16. 4. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sabar dalam menghadapi cobaan. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surah Luqman ayat 17. 5. Bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam bergaul dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai." Quran Surah Luqman ayat 18-19. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Luqman mengajarkan anaknya tentang tauhid dan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta norma dan tata cara berhubungan dengan keluarga dan masyarakat luas. Luqman tidak hanya berbicara, tetapi langsung memberikan keteladanan kepada anaknya. Berikut cara Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. 1. Pendidikan akidah dan tauhid. Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan pokok yang harus dimiliki oleh seseorang. Akidah merupakan hal utama dan mendasar yang harus diajarkan kepada setiap anak. Selain akidah, Luqman juga mengajarkan tentang tauhid. Tauhid sangat berhubungan erat dengan akidah. Tauhid adalah kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Luqman berpesan supaya tidak menyekutukan Allah atau syirik. Dalam meyakinkan anak-anaknya bertauhid, Luqman Al-Hakim berpesan bahwa setiap amal yang diperbuat pasti akan mendapat balasan. Allah selalu mengawasi sekecil apapun perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 2. Pendidikan ibadah. Setelah menerapkan dan mengajarkan akidah kepada anaknya, selanjutnya Luqman Al-Hakim mengajak anak-anaknya untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman Al-Hakim menyadari pentingnya membiasakan anak melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah. Jika dari kecil anak sudah diajarkan dan dibiasakan melaksanakan ibadah, maka ketika sudah dewasa, sang anak akan terbiasa dan sadar sendiri. Segala sesuatu jika tidak dibiasakan akan terasa berat untuk dilakukan. Sebaliknya, apabila sesuatu tersebut terbiasa dilakukan, akan terasa ringan. Apabila sudah terbiasa, kedisiplinan akan muncul dengan sendirinya dalam diri seorang anak. Ibadah sholat inilah yang juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para orang tua. 3. Pendidikan dakwah. Hal ketiga yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah dakwah. Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya berani berdakwah, mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berani menyatakan kebenaran, mengatakan yang benar adalah benar, dan mengatakan yang salah adalah salah. 4. Pendidikan akhlak. Berikut ini beberapa akhlak mulia yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. A. Sabar. Luqman Al-Hakim selalu mengajarkan sabar kepada anaknya, sabar terhadap segala sesuatu yang menimpa diri. B. Rendah hati. Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya agar selalu rendah hati, menghargai orang lain. Rendah hati merupakan lawan dari sikap sombong. Sombong adalah sikap angkuh, membanggakan diri, meremehkan, dan menganggap rendah orang lain. Luqman Al-Hakim melarang anaknya bersikap sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan diri, dan merendahkan orang lain. C. Mensyukuri nikmat. Luqman Al-Hakim selalu mengajarkan anaknya agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala karunia dan pemberian yang telah diberikan Allah kepada kita. Bersyukur merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah akan menambah kebaikan dan rezeki bagi hambanya yang mau bersyukur. Tetapi apabila hamba tersebut tidak bersyukur dan mengingkari nikmat Allah, maka sungguh siksa Allah amat dahsyat. D. Berbakti kepada orang tua. Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya agar selalu berbakti kepada orang tua. Berbakti dengan cara berbuat baik, memuliakan dan menghormati orang tua. Orang tua telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, terutama ibu yang telah mengandung dengan susah payah selama 9 bulan dan menyapi selama 2 tahun. E. Sederhana.
Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebihan. Sederhana di sini tidak hanya ketika membeli barang, makan ataupun minum. Sederhana di sini termasuk sederhana ketika berjalan. Ketika berjalan, berjalanlah dengan sikap yang biasa-biasa saja. Tidak berjalan terlalu cepat dan tidak berjalan terlalu lambat. Tidak menengadahkan wajah seperti orang angkuh dan tidak pula menundukkan wajah. Selain sederhana dalam berjalan, sikap sederhana ketika berbicara, yaitu berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan nada suara yang sekiranya orang yang kita ajak bicara dapat mendengarnya. Janganlah berbicara dengan nada suara tinggi dan keras. Selain sederhana ketika berjalan dan berbicara, kita juga harus sederhana dalam hidup. Artinya tidak berlebihan dan bermegah-megahan. Hiduplah secara sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.